Hai, saya Ninja Hattori dari Jepang. Kayak ninja kan? Aduh. Kemana-mana mesti pakai masker ya. Tapi karena gue di rumah, jadi gue putuskan untuk tidak memakai masker. Ya iyalah di rumah, masa lu pakai masker juga di rumah? Kecuali rumah lu segede satu kota ya, mungkin lu harus pakai masker. Halo guys, ini adalah video pertama gue di channel Gado-Gado TV. Gado-Gado TV ini adalah channel yang sebenarnya karena gue nggak terlalu banyak punya ide, jadi gue pikir ya udahlah, karena ntar juga videonya bakal campur-campur. Kenapa kita nggak pakai istilah yang agak dekat aja sama istilah di Indonesia, yaitu gado-gado? Karena nanti videonya bakal campur-campur nih guys di sini. Ada video tentang keresahan gue, ada video tentang hobi gue, ada video tentang kehidupan gue dan lain-lain lah. Intinya kayak gitu. Ya, gue senang banget bisa ketemu lo semuanya pada hari ini, pada video ini gitu ya. Tadi udah lihat gue pakai masker ini kan? Yang pasti lu juga pasti ya pakai masker juga kan kemana-mana. Kalau nggak dipakai masker ntar lu tangkap. Enggak lah, paling ditahan KTP-nya aja. Ya, berbicara mengenai masker, pasti lu semua juga udah tahu bahwa sekarang kita lagi diuji dengan pandemi ya, pandemi corona yang semakin hari semakin membuat kehidupan kita tuh nyaris baru gitu, nyaris kayak nggak jelas nih mau kemana sih kehidupan ini gitu ya. Dan kita juga sering dengar istilah the new normal. Wah, pasti lo semua juga udah tahu nih istilah the new normal ya. Sebenarnya the new normal ini adalah istilah yang sering kali udah lama deh kayaknya udah pernah dipakai beberapa tahun yang lalu saat beberapa negara mengalami krisis. Tapi di Indonesia kan nggak krisis tuh pada saat itu. Jadi dipakailah istilah the new normal ini. Menurut yang gue pahami selaku orang awam, the new normal itu adalah keadaan di mana gua nih ya, termasuk lu juga, mesti harus beradaptasi dengan kebiasaan baru yang mestinya dianggap normal gitu. Contohnya nih, pakai masker, misalkan ya, pakai masker. Terus juga sering cuci tangan, terus masuk toko cuci tangan, masuk rumah sakit cuci tangan, kemana-mana mesti harus cuci tangan gitu ya. Hal-hal baru seperti itu yang dinamakan dengan the new normal menurut versi gua. Nggak tahu deh menurut versi lu atau versi ahli ya, yang pasti sepemahaman gua gitu. Karena banyak hal yang sebelumnya belum pernah kita lakukan di era normal, tapi ketika the new normal ini itu kita mulai lakuin gitu ya. Lu coba aja deh bayangin setahun yang lalu gimana dengan mudahnya kita mungkin bisa nongkrong gitu ya, bisa nongkrong. Terus bagi lo yang suka nonton bola, lo bisa nonton bola, nonbar dan lain-lain, itu enak banget. Tapi sekarang ya nggak bisa lo lakuin gitu. Nah, sehingga pada video kali ini gue mau share 4 keresahan gue yang gue rasain pada new normal ini gitu ya. Yang mungkin juga sebenarnya itu juga pikirin, tapi nggak tahu deh lu pikirin apa enggak. Kemungkinan iya sih, kemungkinan lu juga pikirin gitu ya. Oke, kita langsung aja deh ke keresahan gue yang pertama. Keresahan gue yang pertama itu berkaitan dengan pasangan yang akan menikah gitu ya. Nanti gimana kalau misalkan masih di era new normal ini kita nggak boleh ngundang banyak orang, nggak boleh ngumpulin halayak ramai gitu. Nanti nikahannya gimana ya? Ya udah mungkin nikahan doang gitu ya, nikahan doang tanpa adanya resepsi gitu. Lu bayangin aja deh kalau teman-teman kita yang udah dari beberapa bulan yang lalu itu udah booking tempat, booking acara, booking catering dan lain, itu gimana nasibnya ya? Mesti dibatalin semua atau gimana gitu, gue nggak tahu deh. Yang pasti menurut gue yang paling aman dilakuin ada nikah tanpa ngundang orang gitu. Ya udah nikah aja. Resepsinya mungkin ya mungkin 2 tahun lagi kali resepsi. Atau yang nggak usah resepsi, ya udah nggak ada orang gitu. Itu
yang juga lumayan gue pikir gitu, kita mikirin orang cateringnya gimana itu ya dibatalin, terus IO-nya gimana, terus juga artis penyanyinya yang udah latihan gitu berhari-hari berminggu-minggu buat ngisi acara lu gitu yang mau nikah, itu gimana nasibnya. Terus lu juga yang udah nyari dress code buat keluarga, sekeluargaan tuh pakai batik semuanya misalkan, itu mau dikemanain seragamnya? Ya itu salah satu keresahan yang gue pikirin gitu selama ada new normal ini. Itu yang pertama. Yang kedua yang gue pikirin, karena gue adalah fans berat dari sepak bola, gue mikirin ya, itu kalau stadion, kalau misalkan nggak ada penontonnya gimana ya? Ya lucu gitu kalau misalkan ada yang ngegol terus gol terus penontonnya virtual. Penontonnya pada tapi virtual semuanya gitu. Terus selebrasinya nggak bisa selebrasinya physical distancing, jauh-jauhan. Yeay. Kan awkward juga gitu kalau misalkan bola, nggak usah bola, olahraga yang lain juga kayak bulu tangkis, kayak basket. Terus kalau catur ya iyalah, ya catur nggak ada penontonnya. Ya banyak dah. Main PS juga kan, biasanya kan main PS juga ada penontonnya tuh. Gimana lu bayangin aja kalau misalkan olahraga kayak sepak bola, yang gue sebutin tadi ya, basket dan lain itu nggak ada penontonnya, sepi penonton. Ya nggak rame, menurut gue sih nggak rame gitu. Nah itu keresahan gue yang kedua gitu yang gue pikirin. Terus keresahan gue yang selanjutnya ketiga adalah nongkrong di kafe atau dimanapun, tapi duduknya jauh-jauhan gitu, berkilo-kilometer. Nggak 1 meter, 1 meter doang. Gimana teman lu di situ gitu ya, lu di sini, lu ngomongnya misalnya lu mau ngomongin teman lu. Janganlah lu misalkan mau ngomongin kerjaan yang sifatnya rahasia, tapi lu mesti harus ngomong kenceng gitu ke teman lo. Ini rahasia ya gitu misalnya, ini rahasia hanya kita berdua yang tahu, tapi saya kafe tahu semua. Banyak hal sebenarnya yang lu pengen cuma bisa ngobrol. Gue bersihin kan, bilang corona. Terus kalau gue ke rumah sakit bersihin doang. Kalau misalkan lu berdua pengen ngobrol sesuatu yang menurut lo itu sesuatu yang rahasia, pribadi, dan nggak layak untuk didengar orang banyak gitu, ya jadinya lucu aja gitu. Lu bayangin aja, nggak usah dibayangin, ntar lu ketawa. Oke, keresahan gue yang terakhir atau yang keempat adalah ya kalau misalkan dalam keadaan the new normal ini kayaknya banyak sekali dari teman-teman yang agaknya memanfaatkan situasi ini, khususnya bagi para pekerja gitu ya. Lagi Zoom, suaranya dinonaktifkan gitu ya, videonya dinonaktifkan, orangnya ngorok tidur. Ya jadi kasihan aja gitu sama orang yang lagi ngomong tapi nggak ada yang dengerin. Tapi ya mau gimana, emang caranya kayak gitu sekarang, apa-apa serba online, apa-apa serba Zoom gitu ya. Mau masak juga Zoom, kursus juga Zoom. Ya media online seperti itu yang benar-benar dimanfaatkan tuh sekarang gitu ya. Tapi ya lucunya ada orang-orang yang memanfaatkan kayak gitu buat kalau lagi rapat dia tidur. Ya kalau lagi rapat beneran ada bos lu di sini, ini bos lu, ya nggak mungkin lu tidur kan. Tapi pas kondisi di new normal ini, lu bisa tidur gitu ya, sambil tidur sambil nyuci kali lu. Bukan gua ya, bukan gua, lu. Ya itu aja kira-kira yang gue mau share kali ini tentang 4 keresahan gue di era new normal ini. Tentunya keresahan orang itu berbeda-beda ya. Mungkin lu punya keresahan lain yang pengen lu sampein, boleh lu komen aja di video YouTube gue ini. Silahkan mau komen, ntar gue bahas deh keresahan-keresahan lu gitu ya. Kayaknya sih kurang lebih sama aja ya keresahan kita ya. Oke, semuanya sekian dulu untuk video pertama gue kali ini. Sorry kalau misalkan ada yang kurang berkenan. Ya, gue minta maaf gitu. Gue pamit ya. Thank you for watching and bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menjadi ninja lagi.